Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, ketemu lagi nih di ibadah online kita hari ini Minggu tanggal 26 September 2021. Hari ini ada Karotua, ada Karyamin, ada abang pemusik kita, ada abang Ripai, dan pastinya ada Bang Martua di balik kamera. Wah, minggu ini Kak, adik-adik pada semangat ini. Coba kita tanya, apakah adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Ayo adik-adik, siapa yang siap? Tunjuk tangan, tinggi-tinggi. Aku semangat. Semangat. Nah, kalau gitu kita langsung bangkit berdiri aja ya Kak. Oke, Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik yang di rumah, kalau Karotua panggil Laskar Kristus, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan pakai gerakan ya. Siap ya? Laskar Kristus! Yeay! Musik abang! Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Semua jawab apa adik-adik? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah semangat bernyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang adik-adik silakan duduk. Kita mau mulai ibadah kita dan kita mau bersandar saat teduh sambil menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Musik Bang. Bapakku datang padamu,
Sikap berdoa, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Bapa datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, ditutup matanya, kita mau mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami sekolah minggu secara online ya Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada, satu persatu Tuhan di rumah kami. Biarlah Tuhan kiranya yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk memberikan kesembuhan buat mereka, agar mereka kembali pulih dan penuh dengan sukacita ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan di minggu yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami masing-masing ya Tuhan, yang bekerja, yang berdagang, semua yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan mencukupkan untuk segala apapun yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan. Begitupun untuk setiap orang tua kami mohon Tuhan kiranya berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Agar kiranya ya Tuhan kami boleh berbakti menjadi anak yang penuh dengan dengar-dengaran terhadap orang tua kami, juga keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk acara Parheheon kami 2 minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan juga berkati agar kiranya acara tersebut boleh berjalan dengan baik dan lancar, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya, Kak. Wah, pasti Kak, adik-adik di rumah masih semangat dan masih mau memuji Tuhan. Adik-adik, nanti kita waktu memuji Tuhan pakai gerakan ya. Nah, nanti dipanggil Kak Rotua. Adik-adik bangkit berdiri. Silakan Kak, panggil adik-adik. Siap Karyamin. Oke, dengar kode dari kakak ya. Kalau kakak panggil Laskar Kristus, semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Siap ya? Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Karyamin, tahu nggak cerita firman Tuhan hari ini tentang apa? Apa ya? Tadi udah baca-baca sih ayatnya. Oh iya Kak, tentang Daud yang badannya kecil, tapi mampu mengalahkan Goliat yang badannya besar, Kak. Kok bisa sih Kak Daud yang menang? Iya, karena Daud datang dengan nama Tuhan. Jadi Daud diberkati Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Tapi pastinya untuk cerita ini nanti kita dengarkan ya khotbah dari Inang Pendeta, Kak. Siap kalau gitu Karyamin. Gimana kalau kita lanjutkan ibadah kita Kak? Kita angkat pujian, judulnya Dia Bisa Pakai Siapapun Juga. Wah, Tuhan bisa memakai siapapun juga ya Kak. Banyak orang dong ya Kak. Betul Kakak. Kita lanjut mulai aja ya Kak ya. Oke. Musik Abang. Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah yang pertama. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain, Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Allahku Besar, karena kita boleh merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan akan kehidupan kita. Yuk kita nyanyi sambil berdiri adik-adik. Musik Bang.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat daya baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan daya sayapnya. Mereka berlari dan tidak diproduksi menjadi lesu. Mereka berlanjut dan tidak diproduksi menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri ya, sambil kita menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Musika Bang! Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman untuk hari ini. Pengumuman yang pertama, minggu depan adik-adik masih beribadah secara online ya. Adik-adik kakak minta untuk tetap mengikuti ibadah dan untuk mengirimkan kreativitasnya, dikirimkan ke masing-masing kakak sekolah minggunya. Pengumuman berikutnya kakak. Dan yang ketiga, adik-adik tetap menuliskan bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, serta inti khotbah. Dan jangan lupa
Tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, dan memakan makanan bergizi. Tapi yang terpenting, pengumuman terakhir, Kak. Nah, kakak sekolah minggunya mengingatkan kembali nih, adik-adik ada yang masih ingat nggak acara sekolah minggu kita dalam waktu dekat ini apa? Ya, betul sekali. Acara kita yaitu acara Parheon Sekolah Minggu. Kara Tua ingatkan, acara Parheon Sekolah Minggunya akan diadakan secara live streaming via YouTube channel HKBP Bojong Menteng hari Sabtu tanggal 2 Oktober jam 5 sore. Adik-adik dimohon untuk mengikuti acara Parheon kita ya, dan disampaikan juga ke mama papa dan semua yang ada di rumah untuk menyaksikan acara Parheon kita. Nah, demikian pengumuman untuk hari ini adik-adik. Sampai jumpa. Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Terima kasih. Shalom kakak. Saya Ainur dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Ridho dari Horong 4. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. Hai kakak dan abang, aku Hana, aku dalam berita 1 Petrus 3 ayat 8. Hendaklah Kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. Hari ini Jessica ingin menghafalkan 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu, serta Alkitab dan alat tulismu. Supaya nanti pada saat kita mendengar firman Tuhan, ada catatan bagi kita. Sambil menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Musik Bang! Ku ingin menjadi
Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Harus luar biasa ya. Bilang di dalam hati adik-adik sekalian, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik buat aku, Tuhan itu baik buat kita, Tuhan itu baik buat keluarga kita, dan Tuhan itu baik buat kita semuanya. Kita harus tetap sukacita, kita harus tetap berbahagia selalu ya adik-adik. Jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Adik-adik membaca dari rumah, Inang membaca dari sini ya. Kita membaca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya yang dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Inang punya satu pertanyaan buat adik-adik sekalian. Siapa di sini yang tidak mengenal Raja Daud? Coba tunjuk tangannya. Walaupun kita jauh-jauhan, tapi Inang percaya pasti kalian menunjuk tangan karena pasti semua adik-adik sekolah minggu tahu siapa Raja Daud. Ya benar. Raja Daud adalah raja yang terkenal di Israel. Namun dulunya dia adalah orang yang tidak terkenal. Akan tetapi, Tuhan memakainya untuk mengalahkan Goliat. Goliat yang besar, Goliat yang kuat, Goliat yang perkasa, dikalahkan oleh Daud dengan menggunakan ketapel. Kok bisa ya? Kok bisa seorang yang besar dapat dikalahkan oleh orang yang kecil,
oleh orang yang lemah? Daud yang kecil dan hanya menggunakan ketapel, dia mampu mengalahkan Goliat, adik-adik sekalian. Kira-kira adik-adik ada yang tahu gak? Ya, betul. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Karena Daud selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menolongnya. Sehingga dia dengan berani, dia dengan kuatnya mampu mengalahkan Goliat. Walaupun Daud menggunakan ketapel, tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Walaupun Daud lemah, walaupun Daud kecil, namun Tuhan memilih Daud untuk merobohkan Goliat dan bangsa Filistin. Itulah makanya dengan keyakinan penuh, Daud dapat tampil percaya diri. Daud tampil dengan kekuatan dari Allah, walaupun dia diejek, walaupun dia dihina oleh Goliat. Namun nyalinya tidak ciut. Nyali Daud tidak kecil. Nyalinya besar oleh karena penyertaan tangan Tuhan. Dan Goliat pun terjatuh. Hayo adik-adik sekalian. Apakah adik-adik sekalian di sini ada yang sombong? Jangan sampai kalian sombong ya. Jangan sampai kalian suka menghina teman. Jangan karena kita memiliki teman yang kecil, atau kita memiliki teman yang suka sakit-sakitan, kita jadi suka menghinanya. Karena kita memiliki teman yang kurang pintar misalnya. Atau enggak, uang jajannya sedikit. Kita jadi enggak mau berteman sama dia. Adik-adik sekalian, Inang punya pertanyaan sekali lagi. Apakah kita boleh sombong dengan kita melihat kisah Daud dan Goliat? Goliat yang besar, Goliat yang perkasa, yang banyak sekali anggota-anggotanya juga lebih besar, lebih kuat daripada Daud, namun Daud dapat mengalahkannya. Seperti yang tadi kita dengar dari firman Tuhan, kita tidak menyangka pasti mengapa Daud mampu mengalahkan seorang Goliat. Adik-adik sekalian, Raja Daud adalah orang biasa dan hidupnya juga sangat amat sederhana. Dia anak paling bungsu. Kalau kata orang Batak, dia anak siapudan. Dari 8 bersaudara. Jadi ada 7 abangnya. Yang besar-besar juga, yang lebih besar dari dia pastinya. Dan lebih banyak pengalamannya di dalam kehidupan. Nama ayahnya adalah Isai. Pekerjaan dari Daud adalah menggembalakan domba. Dan dia juga sekaligus menjadi pelayan Raja Saul sebagai pelantun musik dan kecapi yang dia mainkan untuk Raja Saul. Dari 7 saudara Daud, justru dirinya lah yang terpilih menjadi raja. Dari semua abang-abangnya yang besar, namun Tuhan memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Padahal secara fisik dan perawakannya, 7 saudara Daud sangat layak menjadi seorang raja. Menurut Nabi Samuel. Namun, Tuhan lebih memilih dan melihat Daud. Tentunya Allah punya maksud tertentu. Kenapa Allah memilih Daud? Sebagai seorang gembala, tentu dia memiliki keberanian, tentu dia memiliki kekuatan untuk menghadang setiap serigala, menghadang setiap binatang-binatang yang mengincar domba gembalanya. Dengan keberanian seorang Daud, saat Daud tiba di medan perang, di mana ketiga saudaranya dan para pasukan sedang berkemah, Daud melihat Goliat dan orang-orang Filistin di situ menantang pasukan Israel. Melihat hal itu, Daud merasa gusar. Ia pun bergegas melawan Goliat. Awalnya, abang-abangnya menghalanginya, kamu jangan ke situ. Nanti kamu mati, kamu masih kecil loh dek, kayak gitu dibilang kan. Tetapi setelah dipertimbangkan lewat percakapannya dengan Raja Saul, Daud punya izin untuk melawan Goliat dengan memakai perlengkapan perang. Udah lengkap lah perlengkapan perang itu di badannya kan, namun karena badannya kecil, ia merasa kerepotan untuk membawa barang-barang tersebut.
Dan dia pun melepaskan perlengkapan perang tersebut dan dia hanya membawa ketapel dan 5 batu yang licin. Bayangkanlah adik-adik sekalian, dia mau bertemu dengan banyak orang-orang yang jahat. Dia mau bertemu dengan musuh-musuh yang besar-besar badannya. Namun dia hanya membawa tongkat dan 5 batu yang licin. Dengan penuh keberanian, Daud maju melawan Goliat dan Goliat pun mengejeknya dengan menyombongkan dirinya. Aku badanku besar, kamu kecil, kamu gak akan bisa ngalahin aku, gitu dibilang. Memang perawakan Goliat itu besar, kuat, dan postur tubuhnya mantap gitu kan. Dan perlengkapan perangnya sangat amat memadai. Sangat berbeda dengan Daud yang tadi kita lihat, dia hanya membawa 5 batu dan tongkat. Namun dia mampu mengalahkan Goliat. Tetapi Daud tidak menghina Goliat. Malah Daud menjawab ejekan Goliat tersebut. Seperti yang tertulis di Alkitab, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta Allah, barisan Israel yang kau tantang itu. Pada hari ini juga, engkau diserahkan oleh Tuhan ke dalam tanganku. Dan supaya semua umat ini mengetahui bahwa bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, Tuhan menyelamatkan. Sebab Tuhanlah yang berperang dan menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Dari apa yang dikatakan oleh Daud, tentu adik-adik sudah tahu kenapa Allah memilih dan mengurapi Daud untuk menggantikan Raja Saul kelak. Daud adalah anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Daud adalah anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini lewat kisah Daud dan Goliat ini mengajarkan kepada kita supaya kita hendaklah senantiasa mengandalkan Tuhan. Hendaklah kita memiliki jiwa yang pemberani, jiwa yang hidup sederhana, tidak sombong dan tidak suka menghina orang lain. Mungkin di antara kita ada yang kurang berani karena banyak alasan. Mungkin alasannya karena takut ditertawakan, atau takut salah, atau takut diejek. Loh, kalau kita tidak mencobanya, kapan kita bisanya kan? Selagi kelakuan kita baik dan tidak melukai orang lain, marilah kita berani melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Be brave to yourself. Yakni dengan memimpin doa, dengan bernyanyi, atau bahkan menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, supaya kita bisa memiliki jiwa yang pemberani, kita harus mengandalkan Tuhan. Sama seperti Raja Daud tadi. Sebab Tuhan akan memampukan dan menolong kita setiap saat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, jangan pernah lupa ya berdoa. Jangan pernah lupa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, yang tidak boleh kita lakukan adalah janganlah hendaknya kita mengejek, janganlah hendaknya kita menghina dan berlaku sombong. Kalau kita memiliki hal yang lebih dari teman kita, mungkin suara kita bagus, kita tidak boleh mengejek teman kita yang mungkin suaranya kurang bagus. Melainkan kita harus membantu teman kita tersebut dengan melatihnya bernyanyi. Kan saling membantu lebih indah, bukan? Daripada kita saling menghina. Sikap sombong sangat tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita belajar dari Daud. Dia sangat sederhana dan baik hatinya. Dia juga anak yang sangat mengandalkan Tuhan. Sehingga dia menjadi anak yang pemberani. Apakah adik-adik mau menjadi seperti Daud? Pasti, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih yang Kau berikan pada hari ini.
Kami telah mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat lakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Mampukan kami agar menjadi pribadi yang seperti Daud, agar menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang percaya kepadamu ya Tuhan, dan senantiasa mengandalkan-Mu. Berkati kami ya Tuhan di setiap pendidikan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan orang tua kami. Di setiap pekerjaannya ya Tuhan, kiranya Kau pimpin orang tua kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan guru-guru sekolah minggu kami. Walaupun kami tidak dapat bertemu ya Tuhan secara langsung, namun biarlah hati kami saling menyatukan ya Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, di setiap talentanya masing-masing ya Tuhan, Kau berikan kesehatan. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita berkreativitas dengan mengikuti lagu dan gerakan yang akan Kak Karyamin dan Kak Rotua nyanyikan saat ini ya. Adik-adik rekam lagu dan gerakannya juga. Nanti kirim ke kakak sekolah minggu sebelum hari Kamis ya, untuk ditayangkan di ibadah minggu yang akan datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu di umatnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kakak sekolah minggunya minta untuk adik yang di rumah ditolong diberikan persembahannya kepada mama papanya ya, untuk disetorkan ke gereja kita. Kita mau nyanyikan lagu Daud dan Goliat pakai gerakan ya. Musik abang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu di umatnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita ulang satukan lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu di umatnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita sapa Inang pendeta kita yuk. Kita ucapkan selamat hari Minggu, Inang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Inang. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian.